Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. namanya siapa Ki? Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi. Panggilannya Mas Fauzi aja ya. Fauzi, iya. Lebih enak Boleh, ya. boleh. Mas Fauzi. Mas Fauzi ini aktivitas apa Mas sehari-hari, Mas? Kegiatan usaha, Mas. Usaha apa tuh? Online shop. Online shop Heeh. di bidang Di bidang peralatan dapur kayak kompor, regulator, dan sejenisnya. jenis. Udah nikah belum? Belum, Mas. Belum. Oh, berarti masih bujang. masih bujang. Bujang tong-tong. Bujang. Kalau perempuan kan apa namanya perawan ting-ting. Nah, Mm-mm. kalau laki-laki tuh bujang tong-tong. Gini Mas, terima kasih ya sudah ada di Oke. Yatra Caruban Official. Oke. Kita ngobrol-ngobrol santai di sini tentang kehidupan sehari-hari lah Iya, iya, intinya. iya. eh Karena channel ini kan kita buat siapa saja untuk katakanlah memberikan informasi yang sederhana maupun yang luar biasa. Heeh. Paling tidak nanti teman-teman yang menonton di Yatra Caruban Official ini dapat sesuatu lah dari obrolan kita. Iya, iya. Nah, Mas Pauji ini selain melakukan aktivitas berdagang di online shop gitu kan, ada kegiatan lain tidak selain itu? Ada, Mas, kayak hobi sih, masih muda sih, jadi masih senang di hobi Hobi di bidang apa tuh? di bidang musik, Mas. Musik nih asik nih. Bidang musik asik nih. Bidang musik modern, tradisional atau apa? Tradisional, Mas. Tradisional. Tradisional tapi dikolaborasiin sama musik modern. Tradisional dikolaborasikan dengan musik modern. Modern. Misalkan contohnya apa? Kita di angklung, Mas, ya. Jadi angklung kan alat musik tradisional. Heeh. Tapi kita kolaborasiin sama gitar, drum. Oh, jadi kayak musik kontemporer gitu kali ya? Heeh, iya, kayak etnik apa. Kayak etnik gitu Heeh. ya. Oh. Ada banyak personilnya tuh. Ada 8 orang. 8 orang. 8 orang. Angklungnya sendiri ada berapa? Kalau angklungnya kita ada 3 ya, Mas, ya. Kayak yang satu tuh angklung, alat tradisional nih. Iya. Kalau yang duanya tuh ada gambang 1 dan gambang 2. Nah, ini nih perlu teman-teman tahu juga nih. Kalau di musik angklung itu memang ada jenis-jenisnya ya. Kalau misalnya kalau di gitar kan ada yang megang melodi, ritme, bass gitu kan. Nah, kalau di angklung sendiri itu gimana sih proses Sebetulnya sih permainannya itu? pengaplikasiannya sih sama, Mas. Mm-mm. Kayak nada-nadanya juga sama. Mm-mm. Cuman bedanya tuh apa sih ya? Kayak itu menggunakan bambu lah intinya. Mm-mm. Kayak angklung sama musiknya nadanya do re mi juga. Oh gitu. Kalau yang do itu ininya berapa? Apa namanya? Bambunya itu. Kan ada yang dua, ada yang 4, ada yang kecil Oh tuh. iya. Itu kan tergantung tipe-tipe angklungnya. Ada yang make 3 tabung, maaf. Heeh. Ada yang make 2 tabung, Heeh. tergantung kebutuhan lah. Oh gitu. Kalau yang 2 tabung? Mungkin 2 tabung itu pengaruhnya sih di suara ya, Mas. Kencang sama kecilnya tuh. Kalau yang lebih kayak 2 tabung itu mungkin agak kecil suaranya. Kalau kita pakai 3 tabung itu agak lumayan besar. Nah, itu membedakan do re mi-nya itu di mana kalau 2 tabung, 3 tabung gitu? Kalau do re mi-nya itu dihitung dari yang apa ya? Pokoknya dari Ketukan enggak, gitu. kalau yang agak gede itu nada rendah, kalau yang semakin kecil itu nada tinggi, Mas. Oh, ya saya sendiri memang senang dengan musik gitu ya, termasuk musik-musik tradisional. Tetapi tidak mengerti apa namanya secara teoritis di musik itu ya. Kayak kalau gitar kan umum lah, setiap orang kan bisa kan. Misalkan kunci G bagaimana, kunci D bagaimana gitu kan. Nah, ini angklung. Nah, angklung sendiri kan di setiap sekolah, di si pendidikan TK bahkan SD itu juga banyak yang Iya. menggunakan angklung kan. Kadang-kadang juga kesulitan juga untuk memberikan teori kepada si anak itu bagaimana sih cara menggunakan angklung yang enak gitu Pak, yang komposisinya asik gitu Iya. loh. Intinya sih basicnya dulu, kalau udah basicnya bisa ke nada do re mi apa udah bisa alat musik yang
Yang lain? menggunakan iya do re mi, misal contoh kayak gitar apa piano, Hah? itu sebenarnya sama. Oh. Cuman cara mainnya tuh beda, Mas. Maksudnya kayak chord apanya tuh beda. Kayak angklung kan kita dihitung per biji, per not lah. Oh, per biji, per not ya. Saya pikir per biji apa nih? Biji nangka atau Jadi apa itu? jadi nggak bisa jadiin chord gitu. Oh, gitu. Bisanya hanya bisa buat melodi. Nah, berarti gini. Berarti kalau begitu sebenarnya musik itu apapun bendanya sama sih ya, Mas ya? Sama. Sebenarnya sih menggunakan dasar do re mi semua. Udah lama nih main angklung. Baru ya lumayan lama. 2 tahunan, 3 tahun, 2 Oh, tahun udah ya. lumayan lah. Sering dengan teman, apa sih nama komunitasnya? Peran senja. Peran Senja. Wah, keren juga nama komunitasnya. Peran Senja. Kenapa ngambil peran senja? Jadi dulunya tuh kita tuh apa sih ya, kayak semacam organisasi di desa. Karang Taruna awalnya enggak? Bukan, di bawah naungan Karang Taruna lah. Oke. Jadi komunitas satu apa sih kampung tuh punya teman, kita dibentuk organisasi. Terus awalnya tuh buat ngelatih anak-anak kecil yang ada di desa. Makanya disebut Peran Senja, Persatuan Anak Seni Jati Anom. Oh, Persatuan Anak Seni Jati Anom. Nama desanya Jati Anom. Jati Anom. Jati Anom tuh Kecamatan Susukan. Susukan, Kabupaten Cirebon ya. Dan sekarang itu komunitas itu tetap masih bergerak ngajarin anak-anak. Enggak, gitu. kita udah apa sih ya? Keluar dari desa tuh bikin bentuk grup sendiri. Udah enggak di bawah naungan desa lagi. Jadi berarti udah mandiri. Mandiri. Kenapa sih seneng ngajarin anak-anak bermain musik, seneng bermusik itu kenapa emangnya? Apa ya? Jadi memang dari teman-teman juga senang musik semua. Mungkin punya inspirasi pengen ke apa sih ya? Adik-adiknya apa yang ada di desa situ tuh pengen jadi bisa di musik lah. Intinya bisa ngembangin musik ya. Bakat. Nah, maksud saya gini. Oke lah kalau hobi oke ya. Tapi kenapa gitu menjadi pilihan untuk bermain musik? Ya kalau senang oke, tapi pilihan untuk bermusik gitu. Kan kalau kita tahu sendirilah sekarang. Kalau mau jadi artis menggunakan angklung juga susah. Ya kan? Kita tahu sendiri tuh kan, kebanyakan ya artis ya bermainnya band atau bikin lagu ini. Nah, ini mainnya tradisional. Sementara tradisional itu kan saya tidak mau mengatakan jalur untuk menuju kesuksesan itu sempit, tidak. Maksud saya gini, tradisional ini terkadang karena orang itu melihatnya mudah. Mudah itu dari segi alat musiknya segala macam gitu kan. Sederhana gitu, dan kadang-kadang orang nggak keren gitu. Kadang-kadang kan begitu gitu. Tapi kenapa sih Mas Pauji ini mau gitu ada di situ gitu kan? Awalnya sih apa sih ya? Kayak lihat-lihat di YouTube apa di jalanan tuh Mas. Unik, ngerasanya tuh unik. Cuman nggak kepikiran kita tuh mau dibawa buat jadi besar apa gimana gitu. Intinya sih mau apa ya? Ngembangin diri. Ngembangin tradisional tuh biar mulia sekali Anda. Mengembangkan alat musik tradisional biar tidak punah. Iya benar gitu. Soalnya maksudnya. tuh udah mulai susah kan. Ya Anda mulia sekali. Harusnya Anda mendapat penghargaan nih dari Bupati Cirebon ini. Ya karena kan betul karena kan gini. Sementara sekarang di era digitalisasi sekarang bener. Kebanyakan orang ya dari zaman saya tongkongan juga kan senang juga bermain alat-alat musik yang konsepnya yang dibawa oleh Eropa kan kayak Amerika, orang gitar, drum segala macem gitu kan. Kenapa ini memilih angklung gitu kan? Oke, untuk mengembangkan tradisi biar tidak punah gitu kan. Ya ini kan mulia. Karena jarang sekali orang melihat ke situ gitu kan. Dan gak ada duitnya kan. Gak ada. Ya itu kan pekerjaan yang mulia sekali. Oh, dangdut masih ada duitnya. Dangdut di panggung dengan biduan-biduannya dapat saweran. Angklung pas main pernah manggung-manggung gitu. Pernah.
pernah main manggung-manggung. Dulu sih ikut-ikut lomba Mas. Jadi lomba antar desa. Pernah juara? Enggak. Nggak apa-apa. Enggak pernah sekali di Indramayu. Oh, wah malah Di lebih Indramayu. bagus. Iya, Juaranya di sekali. luar kota Iya. gitu kan. Oh gitu. Terus pernah manggung-manggung dapat saweran juga? Pernah. Oh. Makanya kan sekarang kan udah enggak itu kita jalan sendiri, makanya banyak peminatnya. Kayak di hajatan, acara anniversary apa gitu. Oh. Nah, gini Mas Fauji. Sambil ngerokok nggak apa-apa santai. Oke. Gini Mas, Ada. saya tuh ingin mengetahui lebih dalam. Kalau angklung itu manggung, kalau dangdutan kan ada biduannya, ada artisnya, ada penyanyinya. Nah, kalau angklung sendiri itu ada juga Ada penyanyi. Mas. Sesuai kebutuhan si orangnya itu. Misalkan kayak kita main di etnik ya udah kita main instrumenan aja. Ada juga yang minta dangdutan kayak kita kasih penyanyi juga. Oh, angklung bisa dangdut juga? Bisa dangdut. Bisa jalur qasidah bisa. Wah, keren dong. Bisa ngerok juga. Nggak bisa Kak. Kirain melodinya pakai angklung. Nggak bisa. Gitu enggak ya? Nggak bisa. Oh, gitu. Jadi ada yang nyawer juga tetap. Ada tetap. Nah, di lingkungan Cirebon sendiri populer angklung itu. Karena kan Populer. tetap Jawa Barat. Kan? Asli Sekarang Jawa Barat. udah banyak Mas angklung-angklung tuh. Hmm, Dulu sih cuman ada 2 grup 3 grup, sekarang udah sampai puluhan. Hampir ke 100. hampir ke 100 di lingkungan yang Di yang wilayah khususnya wilayah Cirebon semua. Oh, gitu. Dan ada apresiasi nggak dari pemerintah Cirebon untuk komunitas-komunitas yang ingin menghidupkan musik-musik tradisional itu? Katakanlah ada yang datang ke komunitas-komunitas itu gitu. Belum ada sih Mas. Sampai saat ini Iya, selama 2 tahun di dalam belum komunitas ada, itu belum ada. Makanya kan banyak kan sekarang punya grup angklung ngamen. Nah, itu pertanyaan saya juga itu. Saya sering ya kalau di jalan itu, mohon maaf, saya bukan berarti kita memarginalkan atau memposisikan itu di posisi paling bawah, enggak. Kadang saya kalau jalan gitu di setiap perempatan kadang menemukan grup-grup angklung. Terus ada juga di situ spanduknya kan, grup angklung ini ngamen gitu kan, terus ke mobil-mobil, ke motor-motor. Nah, itu dilakukan nggak sama si Mas? Dulu sempet Mas. Dulu sempet pas kita keluar dari desa tuh maksudnya kita berdiri sendiri tuh sempet ngamen-ngamen karena kan dari situ kayak kita pemasaran dari situ awalnya orang tahu. Dulu kan kita nggak pakai digital kayak channel YouTube Iya, IG betul, nggak betul. pakai gitu. Jadi orang taunya pemasarannya tuh di pas kita lagi ngamen. Dan pernah ada juga pas lagi ngamen orang tertarik gitu, minta nomor handphone gitu, pernah ada. Pernah. Memang begitu awal kok awal dibutuhin sama orang disewa itu. Nah, komunitas yang sebanyak itu yang si Mas Fauji tahu di wilayah Cirebon, pernah dikumpulkan Kak dalam satu event festival, misalkan festival angklung Cirebon atau apa gitu? Sempet kita ngadain acara tuh Mas, cuman belum sebanyak ini ya, cuman ada 8 grup kalau nggak salah sih. Jadi kita kasih wadah di tempat saya nih di Jatianom, kita dikumpulin bareng, dibikin sebuah kayak komunitas juga Mas. Festival kecil-kecilan gitu ya. Kecil-kecilan. Dan itu mandiri. Mandiri. Tetap tidak ada sponsor, tidak ada tetap, dana dari pemerintah juga. Tetap tidak. Dari desa pun tidak ada. Tidak ada. Tetap benar-benar jalur mandiri ya. Jalur mandiri. Wah, ini luar biasa benar. Ya, itu kadang memang saya tidak tahu mengapa katakanlah musisi atau seniman itu terkadang tidak mendapatkan tempat yang setidaknya memberikan sesuatu apresiasi yang luar biasa gitu loh. Paling tidak kepada mereka. Ada wadahnya gitu. Ada wadahnya paling tidak gitu kan. Kenapa? Karena mereka ini kan membawa misi yang tadi dibilang kan, membawa misi untuk mempertahankan tradisi-tradisi yang agar tidak punah di era yang sekarang gitu. Karena misi ini kan misi-misi yang sangat bagus sebenarnya. Misi yang sangat bagus untuk apalagi angklung. Angklung itu kan sudah dinobatkan sebagai, kalau saya tidak salah ingat itu
sudah dinobatkan sebagai alat musik di UNESCO itu kan. Iya benar. Betul Makanya kan? kan ada Hari Angklung Nasional. Nah, itu kan ada Hari Angklung Nasional. Iya. Bahkan pernah Presiden Joko Widodo dengan istrinya, istri Presiden Joko Widodo juga kan melakukan yang memecah rekor muri itu kan. Memainkan angklung dengan berapa 1.000 atau apa gitu kan. Nah, artinya ini seharusnya tidak hanya dijadikan sebagai euforia semata, justru harusnya pemerintah itu memberikan respon kepada komunitas-komunitas yang skupnya kecil nih. Dari wilayah yang kecil, dari desa yang pada akhirnya bisa mengangkat mereka menjadi lebih bagus lagi gitu. Ada harapan-harapan itu ada tetap dari Tetap Mas. ada, tetap. Pernah melakukan itu nggak ke? Pernah Mas, kita pernah, mungkin kan kita dulu ke desa dulu, konsultasi ke desa, minta bimbingan, minta wadah lah intinya sih. Cuman sampai saat ini belum ada respon. Ya mudah-mudahan setelah kita ngobrol kedepannya, ini ya kan, ada respon yang lebih asik lah dari para pemangku kebijakan kita. Nah Mas, selama 2 tahun itu memang teman-teman yang ada 8 orang tadi ya, ada 8 orang tadi tuh aktivitasnya hanya di angklung atau bertebaran di mana-mana melakukan kegiatan yang lain? Banyak sih Mas, ada yang kerja, ada yang pelaku seni juga di bidang, bukan di bidang angklung, kayak di dangdut. Ada banyak. Jadi tetap mereka survive ya, bertahan hidup dengan kegiatan yang lain ya. Tetap bekerja, tetap jadi gitu. tidak memprioritaskan musik sebagai penghasilan, tetapi memprioritaskan musik sebagai kesenangan pribadi, kepuasan batin ya. Menarik. Nah, Mas Pauji, saya tidak begitu mendalami tentang musik angklung ya. Tetapi kalau Mas Pauji melihat sekarang ini angklung ini di mata Mas Pauji di wilayah Cirebon ada perbedaan nggak antara angklung setiap daerah itu? Misalkan Cirebon begini, Sunda begini, Kuningan begini, Bandung begini gitu. Tetap ada perbedaan. Tetap ada yang, kalau ada yang apa sih ya, kayak make kendang-kendang paralon apa gitu, ada beda-beda genre sih Mas. Jadi kayak ada yang gabungin tradisional modern, ada yang tradisionalnya aja gitu. Jadi beda-beda, tetap memiliki konsep masing-masing. Konsep masing-masing. Nah, yang diusung sama Mas Pauji tadi konsepnya kontemporer dengan menggabungkan dengan modern tadi ya. Oke. Nah, Mas, dulu belajar angklungnya itu dari mana? Karena kita suka musik, udah punya basic masing-masing gitu. Ada yang senang gitar, ada yang senang piano. Jadi kan udah punya basic di musik nih. Kita mempelajari angklung. Terus menarik ternyata setelah dipelajari mudah gitu. Akhirnya ke situ, ke angklung. Jadi dengan sendirinya aja gitu? Dengan sendirinya aja. Nggak pernah dari awal kita main musik ke angklung. Jadi kita udah punya basic masing-masing ke musik gitu. Nah, Mas Pauji sendiri basicnya di apa awalnya? Awalnya sih ya main gitar-gitar biasa gitu, main gitar tongkrongan. Iya, di gitar lah. Ya. Awalnya kan di situ, terus tertarik dengan angklung. Dulu tuh saya waktu zaman-zamannya masih nongkrong juga, itu waktu biasanya angklung itu dipakai untuk bangunin sahur. Kalau di daerah saya, ya gitu kan, pakai angklung sahur dang dan itu rapi. Maksudnya ada kan angklung itu ada yang satu tabung, ada yang 2 tabung, terus ada yang 4 tabung, ada yang 8 tabung, 16 tabung yang kecil-kecil gitu. Nah, itu rapi tuh personilnya. Jadi kayak semacam ada bassnya, ada yang kecil-kecil itu kan kayak melodi yang gitu kan. Nah, itu rapi tuh. Nah, dulu tuh kita begitu, pernah melakukan itu. Nah, sekarang itu komunitas Mas juga melakukan itu nggak dalam kehidupan sehari-harinya? Atau hanya di event-event tertentu saja? Kalau dulu awal-awal sih pernah gitu, bangunin sahur, sama tetap kayak gitu. Cuman mulai sekarang sih tetap ke panggung-panggung, ke event-event. Iya. Karena mungkin sudah
katakanlah ada tujuan ya yang ingin dicapai. Iya, terus ada hasilnya gitu. Iya ya boleh. Kalau dulu kan udah tenaga, duit keluar, nggak ada hasilnya. Sekarang kan lumayan ada hasilnya lah. Itu satu manggung berapa? Tergantung apa sih ya? Pengennya orang, kadang ada yang paket 1, paket 2, beda-beda jadi Mas. Oh, Ada yang kita paket 1? cuman minimalis, ada yang full set. Nah, kalau minimalis berapa? Kalau minimalis kita per hari 1 hari 1 malam nih Mas. 3 juta. 3 juta. Itu sehari semalam butuh main aja gitu. Iya, main aja, cuman tetap ada breaknya juga. Oh, kira Sama kayak dangdut lah intinya sih. Oh, gitu. Itu 3 juta kalau sehari semalam. Ada yang pernah meminta jasanya sampai 2 hari atau di atas itu harganya gitu? Kalau untuk 2 hari apa 3 hari belum ada. Paling kita kayak ngisi acara di kampus nih misalkan. Oh, pernah di kampus? Ini kan kita kan di kampus juga kayak ngiringin panduan suara gitu. Oh, paduan suara pernah ngiringin di acara wisuda di acara wisuda gitu kan? Iya. Itu berapa? Pernah tingginya berapa? Kalau di acara-acara kayak gitu sih nggak bisa tinggi ya Mas. Oh iya. Paham. Iya. Tapi Kita kan bisa dibedakan, jadi kita acara perorangan sama acara komunitas apa kelompok lah gitu. Ya. Jadi kalau atau lembaga. Iya. Kalau di acara pribadi mungkin butuh. Dalam arti butuh buat apa ya? Memang kayak semacam kita ngebutuhin terus emang dia buat pribadi saling membutuhkan lah ya. Kalau di event-event kan mungkin tahu sendiri lah dan masalah dana apa kan bukan dana pribadi, banyak ada yang dari channel. Iya. Nah, ini menarik Mas. Tapi kan tujuan utamanya memang sebenarnya bukan materi tadi ya. Tetap ke jalur ingin mengembangkan tradisi tadi. Iya. Cuman kalau memang ada materinya kenapa tidak kan bener. Ya. Karena kan kalau dilanjutin juga tombok. Ya, karena kalau saya perhatikan ada yang komunitas yang bermain tradisi itu ada yang memang dia naik, ada yang jatuh turun sampai tutup. Ada juga yang seperti itu. Nah, kekhawatiran saya juga ada nggak sih kekhawatiran dari Mas Pauji itu bahwa komunitas yang Mas Pauji bangun ini tiba-tiba padam gitu? Ya pasti sih Mas, karena kan apa ya, mungkin dari personil apa gitu pasti kayak kita kan sekarang nih, kita kan dulu aktif keras lah, sekarang udah mulai redup jadi seadanya aja gitu. Nah, untuk mensiasati itu gimana? Tentu dong tidak mau dong, Mas Pauji sendiri kan tidak mau bahwa aktivitas komunitas yang Mas Pauji bangun ini padam gitu kan. Nah, untuk mensiasati itu ada nggak yang sekiranya jangan sampai padam deh gitu? Ya misalkan regenerasi gitu. Nah ya paling gitu Mas, nanti kita dituruninya ke adik-adiknya gitu, regenerasi gitu. Jadi dalam komunitas itu tetap ada orang-orang dari luar itu tetap masuk gitu ya. Jadi misalkan kayak kita gonta-ganti personil juga, misalkan yang personil satu pensiun ada gantinya lagi, nanti regenerasi lagi. Turun menurun jadinya. Turun ya. Nah, ini baru angkatan pertama. Angkatan pertama. Harapannya ada kedua, ketiga, keempat dan seterusnya ya, harapannya itu ya. Oke, Mas Pauji, terima kasih banyak atas waktunya datang di Yatra Caruban Official. Ini memicu saya nih, memantik saya untuk semangat berkesenian juga, karena ternyata ada orang-orang yang katakanlah dengan keterbatasan dan kesederhanaan tetap ingin membangun suatu gerakan kesenian yang kembali ke awal, kembali ke dasar kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu etnik tadi, tradisional tadi. Terima kasih Mas, semoga sukses selalu ke depannya nanti. Dan peran senja semakin berkibar. Ya, amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.